lagi. Eksperimen lab ya. Dalam eksperimen lab ini ada kontrol, terus ada manipulasi, terus mengontrol variabel eksogen atau gangguan yang mencemari, terus validitas internal eksperimen lab, terus validitas eksternal atau generalisasi eksperimen lab. Terus yang selanjutnya itu soal perilaku etis responden. Ini yang pertama itu adalah subjeknya. Setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas ke depan, seperti menanggapi survei. Itu subjeknya. Terus yang ke respondennya itu berkewajiban untuk menjawab dan jujur, dan menghindari informasi yang tidak benar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Latif. Baik, pembahasan selanjutnya itu adalah terkait dengan eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan itu merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan secara alami dengan ketentuan ada satu kelompok yang diberikan perlakuan secara khusus. Jadi di situ ada perlakuan khusus dilakukan di suatu lokasi untuk ditinjau terkait dengan hal apa yang kita teliti. Nah, dalam eksperimen lapangan itu terdapat dua aspek validitas. Yang pertama adalah validitas internal dan juga validitas eksternal. Nah, kalau validitas internal ini mengacu pada tingkat keyakinan dari hasil penelitian tersebut. Jadi bagaimana seorang peneliti itu meyakini hasil penelitiannya itu didasarkan dari validitas internal. Dan validitas eksternal itu mengacu pada generalitas dari hasil penelitian tersebut. Apakah mampu diduplikasi terhadap kondisi yang lain, peristiwa yang lain, dan objek penelitian yang lain. Nah, berbicara dengan eksperimen lapangan, ini dia lebih mengedepankan nilai dari validitas eksternal. Kenapa? Karena dalam suatu analisa lapangan itu dia terdapat beberapa variabel-variabel yang secara umum itu bisa mampu digunakan dalam peristiwa atau objek penelitian lain. Berbeda dengan penelitian lab. Ya, yang misalkan di buku itu diterangkan eksperimen lab. Dalam suatu eksperimen lab itu biasanya terdapat variabel-variabel yang sudah pasti dalam menentukan variabel terikatnya. Contohnya misalkan terkait dengan penelitian di bidang kesehatan. Maka dalam bidang kesehatan itu alfa yang digunakan tingkat error itu hanya 1% tingkat errornya, 99%. Jadi tingkat kepercayaan 99% yang diambil. Berbeda dengan anak-anak sosial. Tingkat kepercayaan yang diambil itu biasanya 90% atau 95%. Makanya kalau misalkan eksperimen yang bersifat lab, itu dia lebih mengedepankan validitas internalnya dibandingkan validitas eksternal. Berbeda dengan eksperimen lapangan, itu kebalikannya. Selanjutnya, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari validitas internal. Nah, validitas internal tadi kan mengacu pada tingkat keyakinan dari hasil penelitian. Yang pertama itu yang mempengaruhi adalah pengaruh dari sejarah. Kalau misalkan kita di bidang ekonomi, suatu data itu dapat berubah-ubah sesuai dengan runtun waktunya. Contoh, pada tahun 1998, 2008 itu ada krisis. Nah, ketika kita menganalisa suatu runtun waktu, itu pengaruh-pengaruh tersebut bisa mempengaruhi hasil penelitian kita. Apalagi rentan waktu yang kita pakai mendekati dengan peristiwa-peristiwa besar. Itu akan sangat berpengaruh dari hasil penelitian kita. Kalau misalnya variabel yang dipilih tidak sesuai, maka hasil dari penelitian tersebut akan bias. Yang kemudian ada pengaruh dari maturasi atau kalau misalnya di sini sebutnya kedewasaan dari data. Nah, kalau misalnya kita menggunakan data primer, jangan mengelompokkan suatu kelompok. Contoh di suatu
perusahaan ingin melihat efisiensi dari suatu kelompok kerja dengan membandingkan teknologi dalam kurun waktu misalkan 3 tahun. Nah, kalau misalnya kita melihat hal tersebut, di sini ada aspek kedewasaan. Maka seorang pekerja itu bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam kurun waktu tersebut. Nah, dengan teknologi itu juga pasti akan berkembang. Nah, perkembangan ini bisa menjadi sebuah bias juga dari hasil penelitian. Kenapa? Karena kecepatan, kalau misalnya peneliti tidak melihat bagaimana kecepatan perubahan tersebut, maka nanti hasilnya akan tidak, apa ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi ekonomi itu, errornya itu, residual errornya itu lebih, apa ya, lebih fenomena tersebut. Contoh yang ingin diteliti adalah inflasi, tapi variabel yang digunakan misalkan tentang tingkat kecelakaan atau tentang harga bahan baku, tapi dia yang itu kan tidak tepat pemilihannya, itu bisa membuat bias. Terus juga ada pengaruh dari mortalitas dalam kelompok dia, ketika dia bersifat itu tidak ada perubahan dari tidak ada perubahan. Maka ketika ada terjadi atau kematian dalam kelompok tersebut, maka hasil yang didapatkan ini akan bias nanti. Penelitian, maka ini juga bisa menjadi dari dua, yaitu desain eksperimen dan juga desain eksperimen murni, di mana dalam desain eksperimen kuasi itu dilakukan dengan berikan perlakuan kepada kelompok pengaruhnya atau memasukkan kelompok kontrol. Jadi di dalam suatu di lapangan itu terdapat dua hal. Yang pertama ada kelompok yang menjadi eksperimen dan juga kelompok yang sebagai kontrol. Dan eksperimen kuasi ini dia tidak memperhatikan kontrol. Kelompok kontrol memperhatikan kelompok eksperimen. Di hubungan akibat dia memasukkan perlakuan kepada dua kelompok yang kontrol dan juga kelompok eksperimen. Dua-duanya ini diberikan dan juga pasca tes terhadap kelompok ini. Maka hasil yang didapat ini sebab akibatnya lebih kuat dibandingkan eksperimen yang kuasi tadi. Nah, kalau misalkan dilihat dari tingkat dari jenis eksperimennya, dari desain eksperimen kuasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama desain kelompok eksperimen prates dan pasca tes. Nah, di sini kelompok eksperimen tadi misalnya kita meneliti tentang tingkat kebahagiaan mahasiswa. Nah, jadi di kelompok tersebut maka peneliti mengelompokkan, kelompok A ini sebagai kelompok eksperimen saya. Nah, pratesnya apa saja? Nah, dimasukkan indikator-indikator di prates tersebut. Setelah itu dijalan berapa waktu untuk melihat diberikan perlakuan, dijalankan beberapa waktu, kemudian dilakukan pasca tes.
Nah, tapi dia tidak memperhatikan variabel kontrolnya, variabel yang di luar, error-error yang di luar tadi, yang mampu mempengaruhi variabel kelompok eksperimen tersebut. Kemudian ada juga kelompok yang kedua, desain eksperimen kedua itu melakukan kontrol. Dia tidak melakukan prates, tapi melakukan pasca yang dilakukan kepada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrolnya, tapi tidak melakukan tadi terhadap pratesnya, karena jadi dia hanya melihat hasil dari perlakuannya, sebelumnya itu tidak diamati terhadap kelompok eksperimen tersebut. Kalau misalkan desain kelompok murni, dia tadi kan perbedaan perlakuan khusus terhadap kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kelompok yang ini tes waktu penelitian cukup ideal karena seorang peneliti itu dia melakukan tes terhadap sebelum melakukan penelitian dia melakukan tes dulu. Jadi ini ada tes yang nilai ekonometrika seseorang dilakukan dilakukan kontrolnya apa, kemudian diberikan perlakuan, ada bimbingan dan lain-lain. Setelah itu pasca tesnya, nah pasca itu nanti seperti apa? Nah kalau memang di kelompok kontrol itu dia bedanya ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol perlakuan khususnya untuk melihat hasilan dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Desain 4 kelompok Solomon. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang pertama, yang eksperimen kelompok kontrol dan pasca tes, akan tetapi dalam desain kelompok Solomon ini dilakukan secara bertingkat. Jadi dilakukan kelompok eksperimen, kelompok kontrol, tes, dan dua melakukan validitas. Selanjutnya adalah kekurangan dari setiap desain eksperimen tadi. Desain eksperimen kuasi tadi yang pertama adalah prates dan pasca tes dengan satu kelompok eksperimen. Nah, dalam kelompok tersebut ada namanya dalam desain tersebut kan ini ada data-data yang itu bisa saja tidak terserap secara baik ketika kita melakukan penelitian. Jadi hasilnya itu bisa. Kemudian juga dari sisi mortalitas dikatakan orang peneliti tadi membahas kelompok. Nah, kelompok yang diteliti ini itu memiliki resiko tadi. Kelompok itu tidak kuat untuk diteliti atau mundurkan atau juga terjadi mortalitas kematian. Nah, mortalitas jadi semua desain ya. Ancaman dari mortalitas ini dapat terjadi di semua desain eksperimen tersebut. Kemudian ada juga desain yang kedua hanya pasca tes dengan kemudian pasca tes dengan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Ini ancamannya itu kekurangannya itu adanya pengujian interaktif dan juga dari aspek mortalitas. Selanjutnya dari desain 4 kelompok Solomon itu kekurangannya dari sisi
kualitas tersebut. Yang lainnya ini dirasa aman dari runtun waktu, sejarah, dan lain-lain. Mungkin hanya itu presentasi dari pembahasan metode pengumpulan data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.